Baik, selamat malam angkatan 4. Udara di Chongli sangat dingin, terasa. Nggak tahu di tempat kalian. Hujan terus menerus. Jangan lupa jaga stamina. Malam Nana, selamat malam, selamat bergabung. Oke, malam ini kita akan melanjutkan materi kita, masih tentang Microsoft Word dan fokus tentang topiknya yaitu membuat tabel ya. Hah? Udah maksimal loh. Sudah maksimal ini. Tes. Ya, jika engkau gagal pada hari ini, janganlah engkau berputus asa ya, karena masih ada hari esok dan seterusnya yang akan mengajakmu menjadi lebih sukses ya. Untuk yang gagal, baru saja gagal tentang apa aja, jangan pernah putus asa ya. Coba terus. Telinganya dibesarin cantik. Soalnya bapak udah maksimal ini ya. Coba lockout dulu terus masuk lagi mungkin sinyalnya ya. Nah, jadi untuk malam ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel tapi untuk Microsoft Word ya. Sebenarnya kalau kita ingin membuat tabel itu sangat mudah kita lakukan di Microsoft Excel ya. Tapi bukan berarti di Microsoft Word pun kita tidak bisa membuat tabel dengan cantik ya, cantik dan efektif. Oke. Iya, biasanya oke soalnya. Yang kresek-kresek tinggal bilang aja ya, kalau suara bapak yang merdu tidak terdengar jelas, mungkin kesalahan ada di bapak, tapi biasanya enggak. Biasanya karena jaringan bapak cukup mumpuni ya. Oke, nah untuk membuat tabel ini karena kita ingin memasukkan ya, jadi kita pakai di menu bar insert ya. Kemudian di menu bar insert kemudian kita masuk ke tabel. Di sini ada tabel ya. Nah, jadi untuk memasukkan tabel ini ada dua cara. Jadi cara yang langsung
ya, langsung, dan cara yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu kita bisa langsung klik. Ini di sini ada kotak-kotak ya. Nah, dia kalau kotak-kotaknya aktif dia berubah jadi orange, kalau nggak aktif dia abu-abu. Jadi tinggal kalian klik aja ke kiri ya, ke kiri untuk berapa kolom, ke bawah untuk berapa baris ya. Ini misalnya Bapak bikinnya 6 kali 5, 6 ke samping ya. 1 2 3 4 5 6 ya, 1 4 5 6 ya. Berarti ada 6 kolom. Tarik ke samping ya, tarik ke sini. Nah, ada 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 baris. Nah, downloadnya itu kalian harus install namanya WinRAR atau WinZip. Karena filenya itu cukup banyak, jadi di download dia formatnya di zip. Di zip itu artinya di kompres. Jadi kalau kalian mau buka lagi harus pakai program itu, WinRAR atau WinZip. Download aja, terus kalian pakai free trial, itu bisa 1 bulan free ya. Download di Google. Karena satu buku itu lebih dari 25 megabytes, jadi nggak bisa lewat email, dia harus Google Drive. Itu pun downloadnya harus pakai WinRAR WinZip. Pakai HP nggak bisa, kayaknya nggak bisa karena terlalu besar. Nah, kalau kalian susah cari teman kalian punya laptop, nebeng ya, numpang ngedownload aja, kemudian diekstrak ya, dibuka WinRAR-nya, udah dalam PDF baru kalian ambil. Oh, udah di-download pakai laptop. Sekarang install WinRAR-nya atau WinZip-nya di Google. Nah, WinRAR-nya cari dulu. Nanti WinRAR-nya klik kanan ya. Kalau udah ada WinRAR-nya klik kanan, terus nanti di situ ada tulisan extract here. Ekstrak ya, ada tulisan ekstrak, artinya di klik aja ekstrak here. Kalau nggak WinRAR, WinZip, dia free trial bisa 1 bulan. Oke ya. Jadi Bapak berlanjut lagi. Untuk insert table itu ada di menu bar insert, kemudian toolbar table, kemudian ada secara langsung kita bisa pilihnya. Tinggal diklik ya kursornya, langsung otomatis di sini. Berapa kolom itu ke samping kanan, berapa baris itu ke bawah. Pak, kalau nggak pakai itu bagaimana gitu? Kalau kita mau Malam Wahyu, kalau kita mau manual ya, kita bisa pakai ini. Misalkan kalau di sini kan terbatas ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Kayaknya 10 kali 10.
Nah, jadi terbatas hanya 10 kolom kali 10 kolom yang otomatis. Ya, ini karena ini hanya shortcut, hanya untuk membantu. Karena kebanyakan kita kalau yang umumnya kita bikin tabel kan nggak sampai kolom 10 kan. Kayak mau bikin papan catur nanti. Jadi kalau misalkan banyak sekali kita bisa pakai insert tabel ya, masih sama menu barnya insert, kemudian toolbar, ada toolbar tabel, kemudian klik ya, satu dua, ini ketiga insert tabel. Ini kok kita mau secara manual. Nah, secara manual artinya kita ingin masukkan aja ya. Jadi kalau diklik insert tabel tadi keluar form seperti ini ya. Jadi di situ ada ditanya berapa mau jumlah kolomnya. Kolom itu berarti ke bawah ya. Kolomnya berapa? Malam Endang. Oh, udah ngelahirin ya. Selamat untuk majikannya. Malam Wahyu. Tambah repot Endang. Minta naik gaji lah ya. Lauban, naikkanlah gajiku kan. Iya, Bapak merasakan hal yang sama ya. Ini mau ngajar aja harus nidurin 2 orang anak. Karena Bapak kalau tidur harus Bapak gendong dua-duanya. Ayah, 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 ayah. Jadi ada number of column, kemudian number of row. Row itu baris ya. Baris itu yang ke samping. Ingat. Baris itu yang ke samping. Jadi ditanyain berapa kolom, berapa baris. Kemudian untuk lebarnya kita pilih auto saja ya. Ini isikan 1 2 3, ini langkahnya, kemudian 4 tinggal di OK ya. Dia kan jadi seperti ini. Tadi Bapak minta 5 kali 5 kan. Jadi di sini 5, 1 2, kolomnya ada 5. Row-nya ada 5 juga. Ya. Ke samping 5, ke bawah 5. Oke. Kalau yang mau nyoba silahkan coba. Coba secara langsung, coba nggak langsung. Halo, halo, kenapa? Muncul sebelahnya garis warna-warni kayak pelangi, Pak. Maksudnya
Kayak pelangi gimana ya? Nggak bentuk ini, bentuk dapat seperti ini nggak, Fitri? Bentuk seperti ini nggak? Coba diulangi aja langkahnya. Oke, udah. Nah, kemudian kalau eh, di dalam menu, dalam toolbar tabel ini kita bisa menemukan beberapa eh, menu ya. Di antaranya di sini ada draw table, convert dari teks menjadi table. Kalau kita punya teks, kita mau convert jadi tabel bisa. Kemudian ada merubah ke Excel ya, juga bisa. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan operasi tabel, kita bisa blok. Kalau nggarap nilai itu pakai Excel biasanya, Fitri. Karena kalau di tabel di Word itu tidak bisa operasi hitungan. Bisa, tetapi susah. Ya, lebih lebih rumit menghitung dengan Word. Ya, meskipun ada formula juga di dalam Word gitu. Jadi biasanya kami Bapak kalau misalkan mengolah nilai selalu pakai Excel karena lebih gampang. Ya, kalau Word itu memang bikin tabel tapi yang tidak ada formula di situ, tidak ada hitungan. Misalkan cuman tabel nama, ya absen itu bisa. Tapi kalau yang harus nilai keuangan itu sebaiknya pakai Excel, ya. Nah, misalnya kita udah bikin, kemudian ternyata kurang, ya. Itu kita bisa insert, ya. Kita bisa blok kolomnya, kemudian di sini ada insert. Nanti pilihannya insert itu banyak. Ada yang insert below, artinya insert dimasukkan di bawahnya, insert left, ya, insert right, ya. Jadi dia ada, nanti kalau gini diklik, ini muncul ada insert below di bawahnya, ya. Ada above di atasnya, ada left, kiri, ada right, kanan. Gitu. Jadi insert itu bisa below, above, left, bisa lagi right, ya. Jadi kita bisa insert, memasukkan, kita udah ngetik banyak, ternyata kurang satu tabel lagi, kan nggak mungkin satu kolom lagi, kan nggak mungkin dihapus mulai dari awal. Jadi bisa di blok kolomnya, kemudian klik kanan, nanti kita bisa masukkan, mau ditaruh di sampingnya atau di samping kiri atau samping kanan. Tapi kalau kurang row-nya, berarti kita tinggal blok satu di sini, di blok, klik kanan, kita bisa pilih mau ditaruh di atasnya atau di bawahnya, seperti itu, ya. Nah, dari menu tabel ini kita bisa ini beberapa kunci ya. Draw tabel itu fungsinya untuk menggambar kotak tabel. Insert untuk memasukkan. Yang ini tadi. Nih. Ya. Yang ini tadi.
Kemudian delete itu menghapus tabel. Kalau kita punya tabel, kolomnya kita nggak perlu atau row-nya nggak perlu, kita bisa blok ya. Jadi untuk seperti ini kita harus blok dulu semua. Blok pada kolom atau baris yang ingin kita modifikasi. Entah mau kita tambah, mau kita tambah baru, mau kita delete, mau kita masukkan row baru atau kolom baru, seperti itu. Jadi delete itu untuk menghapus ya, menghapus tabel, menghapus kolom, menghapus baris, atau menghapus dirimu dari ingatanku. Baper. Insert itu artinya menyisip ya, memasukkan, menyisip tabel, menyisip kolom, memasukkan kolom, memasukkan baris atau sel, memasukkan dirimu ke dalam hatiku. Ini buat yang lagi jatuh cintanya, buat si Eka. Draw itu menggambar kotak tabel, menggambar kolom baris, dan menggambar hatimu dalam hatiku. Nana kan lagi nggak jatuh cinta. Kemudian select ya, atau kan seleksi, artinya memilih. Jadi memilih tabel, bisa memilih kolom, memilih baris atau sel, atau memilih dirimu dalam hati. Kemudian merge ya, merge artinya menggabungkan. Merger ya. Perusahaan kita merger yuk, artinya digabungkan. Kau perusahaan pecel, aku perusahaan kerupuk. Kita merger menjadi kerupuk pecel. Menggabungkan sel itu menggabungkan kolom bisa, menggabungkan row juga bisa, dan menggabungkan dirimu dengan hatiku. Kemudian split ya, split itu membagi ya, membagi. Kalau tahu split, orang biasa ngomong split itu kalau kita bisa apa berdiri dengan kaki lurus membentuk sudut 180 derajat ya. Split berarti terbagi, kakinya terbagi dua. Split cell, jadi membagi sel ya. Jadi selnya itu misalkan ada satu ya, terus kita mau bagi dua di situ ya, misalkan gini. Tadi kalau merge cell itu kan misalkan ada row gini kan, ada selnya gini, kita merge, maka dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita blok dulu ya, blok dulu, terus klik merge ini. Kemudian kalau split cell kebalikannya ya. Jadi ada sel, ini sel, kemudian mau di split, nanti dia terbagi. Nah.
Nah, kalau split table itu ingin membagi tabel menjadi dua bagian terpisah, ya. Kita bisa pakai split table. Kemudian tabel auto format ini untuk memilih format tabel secara otomatis, Bapak jarang pakai ini, ya. Auto fit ini juga Bapak jarang pakai, mengepas kolom. Heading row juga Bapak jarang pakai. Jadi nggak semua Bapak pernah pakai. Nanti kalian bisa coba ya. Jadi convert. Nah, ini ada formula juga di dalam Word. Tapi biasanya kita jarang pakai formula operasi perhitungan dalam tabel di Microsoft Word karena susah formulanya, ya. Seperti itu. Ini beberapa yang Bapak sering pakai saja, ya. Draw table, insert, delete, select, merge, ya. Split cell agak sering juga. Nah, ini cuman 1 2 3 4 5 6, ya. 6 item ini yang paling sering Bapak pakai, ya. Nah, ini tadi kan pertanyaannya si Fitri, bisa nggak Pak ngolah angka pakai Word, ya. Jadi bisa gitu. Jadi kita letakkan kursor pada sel yang akan diisi, ya. Pada sel. Jadi ini kita bicara sel, ya. Bicara satu kotak itu, satu sel, ya, satu kotak ini. Nah, terus kita klik tab layout, kemudian formula, ya. Klik icon formula, terus kemudian kita ketikkan ini namanya formulanya. Jadi ada product left itu mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Product right itu mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kanan. Product above itu mengalihkan semua bilangan yang ada di atasnya, ya. Ini jadi harus ada sama dengan product left, product right. Sum left, summarize left itu menjumlahkan, ya, semua bilangan yang sebelah kiri. Sum right menjumlahkan semua bilangan yang ada di sebelah kanan. Sum above itu untuk menjumlahkan semua bilangan yang ada di atasnya, ya. Menjumlahkan kiri, menjumlahkan kanan. Jadi produk sama sum, ya. Kita misalkan seperti ini contohnya. Nah, sekarang kalian buat misalkan seperti ini, ya. Nama barang, jumlah barang, harga per unit, total harga. Coba kalian buat, ya. Buat aja, nggak usah semuanya, ya. Cukup kalian buat yang nomor televisi dan kulkas ini. Sampai sini aja. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah dulu, ya. Coba diketik dulu yang bisa nyoba, ya.
ya. Jadi setelah itu kalian letakkan di sini kursornya, ya, di sini kursornya, diklik di sini, kemudian pergi ke layout. Layout itu ada di menu bar. Kalau menu bar dia paling pojok. Ya, ini kalau ada ini file, insert, ya, file insert dan lain-lain, dia paling pojok biasanya. Di samping desain, ya, di sini ada layout. Nah, dari layout ke data, kemudian ada formula, ya. Kemudian kalian ketik ini produk left. Maka di situ akan muncul 2 juta dikali 10. Ya. Berarti 20 juta di sini. Ada yang sudah ketemu? Diklik kursornya di sini, Fitri, di sini diklik kursornya dulu, baru ke layout data formula. Nah, nanti keluar form seperti gini. Paling atas itu ada formula. Nah, itu diketikkan. Ya, diketikkan, diisi sama dengan produk left. Maka dia akan mengkalikan semua angka yang di sebelah kiri dari tabel ini, ya. Yang di sini dikalikan semua sama dia. Coba dulu.
Gimana? Jadi gini, udah dibuat tabelnya kan? Kursornya ditaruh di sini, diklik dulu di sini. Diklik di sini, tutup di kolom di sel tersebut sampai kursornya di sini kan, baru ke layout data formula. Nah, di formula nanti waktu diklik formula dia muncul form seperti itu, seperti isian. Nah, paling atas kamu ketik ini sama dengan produk dalam kurung left tutup kurung, harus mirip ini ya. Ini nih. Ini diisikan di sini di isian formula itu. Nanti keluar otomatis kok di sini. Ini jarang yang ngerti isian ini. Enggak, belum kemana-mana kok. Tulis data formulanya di mana Pak? Di kolom formula ini. Kalau diklik formulanya nanti keluar kolomnya kan? Ya, nanti dicoba ya. Nah, seperti ini kan. Udah kita ketik ya. Terus nah, ini dia di sini nih. Layout ya kan? Terus kalau ini diklik, ini akan muncul. Di sini ada tulisan formula. Bapak lupa print screen formnya. Baru di sini diketik sama dengan produk left.
ya. Nah, ini dilakukan satu-satu, tapi setahu Bapak nggak bisa di copy ya. Jadi harus dilakukan satu persatu, satu persatu ya. Semoga ketemu. Nah, ini misalkan Bapak suruh kalian membuat seperti ini. Ya, buatlah kolom seperti ini. Ya. Maka pertama-tama kalian buat dulu 1 2 3 4 ya. Ini ada 1 2 3 4 kolomnya ya. 1 2 3 4 ya. Ini ada ini kan kolomnya ada 1 2 3 4. Nah, kalian buat dulu kolom 4 kali 1 2 3 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Karena Bapak butuh ke bawahnya ada 4 ini, 1 2 3 ya. 1 2 3 4. Bapak butuh 4 ke bawah kolomnya, barisnya. Kemudian ke samping juga Bapak butuh 4. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Jadi Bapak butuh 4 kali 4, 4 kolom kali 4 baris. Ya toh? Nah, sekarang untuk yang paling atas ya, yang paling atas ini pakai apa? Pakai merge ya. Jadi di blok dulu. Malam Mugi. Baru pulang nyari Pokemon. Banyak acara ya pastinya, karena liburan. Oke. Ini jadi merge ya. Yang paling atas ini pakai merge. Ini pakai ini. Jadi di blok dulu 4-4-nya, kemudian klik merge. Kemudian nanti baru kita ketik perangkat komputer. Ini ya, yang ini udah ya. Nah, sekarang yang ini, yang hard disk, ini juga ya. Jadi yang ini di blok, kemudian di merge juga ya. Yang tadi Bapak ulangi, yang ini, yang abu-abu ini di blok, di merge, dapat yang ini, yang perangkat komputer. Yang hard disk juga sama, tapi yang di blok yang 3 ini baru di merge lagi. Oke. Nah, ya. Kemudian yang ini hanya beda di yang RAM dan VGA ini bisa ditarik ini. Jadi kursornya letakkan di sini, pas di garis ini, kemudian di drag. Di drag itu berarti klik kiri terus ditarik ke bawah ya. Jadi
ditaruh di sini, di garis ini. Kemudian nanti dia berubah bentuk ya. Terus di klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nanti dia akan menjadi lebih lebar ya. Terus bisa diketik RAM VGA. Terus prosesornya pun sama ya, ini di blok, kemudian di merge, baru diketik prosesor. Oke. Jadi sip. Seperti ini ya. Jadi yang ini di merge, yang ini merge, kemudian ini juga merge, kemudian yang ini ditarik ke bawah ya, diperlebar. Oke, bisa. Hanya dicoba terus yang gagal. Nah, ini langkahnya ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini yang setelah di merge ya, yang atas. Berubah ketik floppy disk, CD-ROM, RAM, terserah mana dulu bagian yang kalian buat, tergantung kalian mana dulu yang mau dibuat. Ini kemudian di blok ya, ini yang tadi yang Bapak jelaskan, di blok, kemudian di merge, nanti keluar hard disk. Ini satu-satu langkahnya. Nah, ini juga sama ya. Kemudian ini ditarik ke bawah ya.
jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini tugas ya. Silakan dikerjakan, dikirim ke Facebook Bapak seperti biasa. A, B, dan C. Di sini total gaji bulanan kalian harus menggunakan rumus ya. Nah, nanti dilihat di YouTube-nya ya. Oke, nanti yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube. Nanti PPT-nya Bapak bagi juga. Silakan dilihat di slide terakhir untuk tugasnya. Silakan dicoba ya. Kembali lagi, kalau tugas ini kalau Bapak nggak mau wajibkan, nanti Pak saya nggak punya laptop dan lain-lain, nggak sempet, silahkan. Tapi karena ini komputer, kalau kalian nggak praktek, kalian nggak pernah belajar seperti itu ya. Nah, kalau yang mengumpul akan ada nilai plus di situ. Artinya kalau misalkan ujian kalian kurang, Bapak bisa pertimbangkan dari tugas-tugas yang kalian pernah kumpul seperti itu. Oke, mungkin malam ini cukup sekian materi kita ya, karena slide-nya sudah selesai. Nggak perlu bagi rapor Nana, nanti kita langsung bagi jasa aja ya. Tenang.